Pernahkah hidup terasa begitu sempit? Hutang belum lunas, rizki terasa seret, dan hati tidak pernah benar-benar tenang. Tahukah Anda, dalam kitab para ulama salaf, terdapat sebuah amalan yang dianjurkan dibaca selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan ini disebut sebagai doa untuk memohon jalan keluar dari kesulitan, kelapangan rizki, perlindungan hidup, bahkan kemudahan untuk melunaskan hutang. Doa ini diamalkan oleh para ulama terdahulu dan disebutkan dalam kitab Kanjun Najah wa Surur, karya ulama besar Islam. Akan tetapi, mengapa doa ini dibaca khusus pada 10 hari pertama Dzulhijjah? Apa rahasia di balik kalimat-kalimatnya? Dan mengapa banyak orang merasa hidupnya lebih tenang setelah mengamalkannya? Simak video ini sampai selesai, karena di pertengahan video nanti kita akan membaca langsung doa tersebut, lengkap dengan arti dan cara mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hidup begitu sempit? Hati gelisah setiap malam, sulit tidur karena memikirkan hutang yang belum lunas, tagihan datang silih berganti, penghasilan terasa kurang, dan hidup seperti kehilangan ketenangan. Jika hari ini ada di antara kita yang sedang berada dalam keadaan seperti itu, maka jangan putus asa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hambanya yang mau berdoa dan berharap kepadanya. Terlebih lagi ketika kita berada di hari-hari terbaik dalam setahun, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari-hari yang sangat dicintai Allah, hari-hari yang penuh dengan keberkahan, hari-hari di mana doa-doa lebih mudah dikabulkan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah amalan doa pelunas hutang yang disebutkan dalam kitab Kanjun Najah wa Surur halaman 115. Sebuah doa yang dianjurkan dibaca sejak tanggal 1 Dzulhijjah kemarin hingga hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah, untuk memohon kemudahan rizki, kelapangan hidup, dan pertolongan Allah agar dimudahkan melunasi hutang. Sahabat serambi surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilaihi min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Masya Allah, para ulama mengatakan pada hari-hari itu pahala dilipat gandakan, rahmat Allah dibuka selebar-lebarnya, dan doa lebih mudah untuk dikabulkan. Karena itu, jika kita memiliki hajat besar, memiliki hutang yang segunung, ataupun sedang mengalami kesulitan ekonomi, maka inilah waktu terbaik untuk mendekat kepada Allah. Sahabat serambi surga, Islam tidak melarang seseorang berhutang. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar hutang tidak diremehkan. Beliau bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yukdo anhu," yang artinya adalah jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Hadis riwayat Tirmizi. Na'udzubillah. Karena itu, jika hari ini kita memiliki hutang,
Jangan lari dari tanggung jawab. Jangan berniat menipu, tetapi niatkan sungguh-sungguh untuk melunasi. Dan yakinlah, jika niat kita baik, maka Allah akan membantu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Tolak ayat 2-3. Masya Allah, kadang manusia sudah merasa tidak punya jalan keluar, tetapi Allah mampu membuka pintu pertolongan dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, dalam kitab Kanjun Najah wa Surur halaman 115 disebutkan sebuah doa yang dianjurkan dibaca semampunya setiap hari, mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai hari nahar tanggal 10 Zulhijjah. Doa ini dibaca untuk memohon kemudahan rizki, pertolongan Allah, dan dimudahkan melunasi hutang. Mari kita simak doanya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma farjakal qarib, Allahumma sitrakal hasin, Allahumma ma'rufakal qadim, Allahumma awaidakal hasanah, Allahumma ata'akal hasanah jamil, Allahumma ya qadimal ihsan, ihsanakal qadim, ya da'imal ma'ruf, ma'rufakad da'im. Yang artinya adalah, ya Allah, berikanlah jalan keluarmu yang dekat. Ya Allah, limpahkan perlindunganmu yang kokoh. Ya Allah, curahkan kebaikanmu yang telah ada sejak dahulu. Ya Allah, limpahkan anugerah-anugerahmu yang indah. Ya Allah, berikan pemberianmu yang baik lagi indah. Ya Allah, wahai Zat yang sejak dahulu selalu berbuat ihsan, limpahkan ihsanmu yang terdahulu itu kepada kami. Wahai Zat yang kebaikannya tidak pernah putus, limpahkan kebaikanmu yang abadi kepada kami. Masya Allah, betapa indah isi doa ini. Kita tidak hanya meminta uang, tetapi kita meminta yang pertama, jalan keluar, perlindungan, keberkahan hidup, rizki yang luas, dan kebaikan Allah yang tidak pernah putus. Karena sesungguhnya bukan sedikitnya uang yang membuat hidup terasa berat, tetapi kurangnya keberkahan dalam hidup. Sahabat serambi surga, lihatlah bagian awal doa ini, Allahumma farajakal qarib, yang artinya, ya Allah, berikan jalan keluarmu yang dekat. Kalimat ini mengajarkan kita agar tidak pernah putus asa, karena pertolongan Allah itu dekat. Bisa jadi hari ini kita menangis karena hutang, tetapi beberapa waktu lagi Allah membukakan pintu rizki yang tidak pernah kita sangka. Kemudian doa ini meminta, Allahumma sitrakal hasin, ya Allah, limpahkan perlindunganmu yang kokoh. Sahabat serambi surga, banyak orang ketika terlilit hutang akhirnya kehilangan ketenangan hidup. Ada yang stres, ada yang malu, ada yang merasa hidupnya hancur. Karena itu kita meminta perlindungan Allah agar hati tetap kuat, agar keluarga tetap terjaga, dan agar hidup tetap berada dalam lindungannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surah Az-Zariyah ayat 58. Karena itu, jangan pernah putus asa dari rizki Allah. Sahabat serambi surga, selain membaca doa di atas,
Perbanyaklah juga beristighfar, karena istighfar adalah pembuka rizki. Allah Ta'ala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin." Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu dan memperbanyak harta serta anak-anakmu. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Masya Allah, ternyata istighfar bukan hanya penghapus dosa, tetapi juga pembuka pintu rezeki. Dan jangan lupa juga untuk bersedekah, walaupun itu sedikit, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana qasad sodakotun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Kadang Allah membuka jalan keluar justru dari sedekah kecil yang ikhlas. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, jika hari ini engkau sedang memiliki hutang, jangan putus asa, jangan merasa sendirian. Dekatkan diri kepada Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Perbanyak doa, istighfar, sedekah, tahajud, dan amal saleh lainnya. Bacalah doa dari kitab Kanjun Najah wa Surur ini setiap hari dengan penuh keyakinan, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari kita baca kembali doa tersebut bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma farajakal qarib, Allahumma sitrakal hasin, Allahumma ma'rufakal qadim, Allahumma awa'idakal hasanah, Allahumma ata'akal hasanal jamil, Allahumma ya qadimal ihsan, ihsanakal qadim, ya da'imal ma'ruf, ma'rufakad da'im. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, semoga dengan kita membaca doa di atas di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, semoga Allah melapangkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita, melunasi hutang-hutang kita, menjaga keluarga kita, dan menjadikan hidup kita penuh dengan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak ada kesulitan yang terlalu besar bagi Allah. Seberat apapun hutang yang sedang kita hadapi, sesulit apapun keadaan hidup kita hari ini, Allah mampu mengubah semuanya dalam sekejap. Maka jangan berhenti untuk berdoa, jangan berhenti berharap, dan jangan pernah jauh dari Allah. Semoga amalan doa dari kitab Kanjun Najah wa Surur ini dapat menjadi wasilah terbukanya pintu rizki, dimudahkannya segala urusan, dan lunasnya hutang-hutang kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini, share kepada keluarga dan sahabat, dan subscribe channel Serambi Surga, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dan pengingat kebaikan. Tuliskan juga di kolom komentar, amin ya Allah. Mudahkan rezekiku dan lunaskan hutangku. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.